Baiklah, saya akan menjelaskan teorema 5.4.5 yang berbunyi, jika f a memetakan R suatu fungsi Lipschitz, maka f kontinu seragam pada A. Pembuktian. Menurut definisi 5.4.4, yaitu definisi fungsi Lipschitz yang berbunyi terdapat K besar dari 0 sedemikian sehingga harga mutlak fx dikurang fu kecil sama dengan K dikali harga mutlak x dikurang u, dan untuk setiap x, u elemen A. Nah, akibatnya jika diuji kontinu seragam atau tidak, kita langsung saja ambil sembarang epsilon dan kemudian pilih delta sama dengan epsilon per K. Ini bisa dilakukan karena epsilon dan K bernilai positif, maka epsilon per K tetap positif. Jika untuk sembarang x, u elemen A dan memenuhi sifat harga mutlak x dikurang u kecil dari delta, maka diperoleh harga mutlak fx dikurang fu kecil sama dengan K dikali x kurang u. Selanjutnya, harga mutlak x kurang u kan di sini kurang dari delta, sedangkan deltanya epsilon per K, maka kita bisa ganti K harga mutlak x dikurang u sama dengan K dikali epsilon per K, dan hasilnya sama dengan epsilon. Jadi oleh karena itu terbukti bahwa f kontinu seragam pada A. Sehingga kita mempunyai dua hal yang menjadi syarat untuk mengatakan suatu fungsi Lipschitz itu kontinu seragam. Yang pertama tentu saja fungsi itu merupakan fungsi Lipschitz, dan yang kedua yaitu fungsi itu berada di domain A tertutup terbatas. Kemudian di sini ada sedikit catatan, yaitu tidak semua fungsi yang kontinu seragam merupakan fungsi Lipschitz. Hal ini bisa kita lihat pada contoh berikut. Misalkan kita punya I adalah interval tertutup terbatas 0,1. F terdefinisi pada I dan fungsi X sama dengan akar X. Nah, di sini menurut teorema 5.4.3, F kontinu seragam pada I, tetapi fungsi F tidak Lipschitz pada I. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat bahwa fungsi ini bukan merupakan fungsi Lipschitz? Di sini bisa kita lihat ya. Pertama-tama, kita harus memenuhi kondisi Lipschitz, yaitu kondisi Lipschitz berdasarkan definisi Lipschitz ya, yaitu terdapat K besar dari 0 sedemikian sehingga fungsi fx dikurang fu kecil sama dengan K dikali X harga mutlak X dikurang U, dan untuk setiap X, U elemen A. Nah, sekarang kita lihat harga mutlak fx kurang fu sama dengan harga mutlak X dikurang harga mutlak akar X dikurang akar U. Kalau kita buat
dia memenuhi kondisi Lipschitz, maka dia menjadi kecil sama dengan K dikali harga mutlak X dikurang U. Kemudian misalkan kita pilih, misalkan dipilih U sama dengan 0, maka akar X kecil sama dengan K dikali harga mutlak X. Karena X merupakan anggota I dan nilainya lebih besar dari 0, maka diperoleh 1 per akar X kecil sama dengan K. Nah, kita lihat di sini, kita lihat fungsi 1 per akar X ini merupakan fungsi Gx. Nah, fungsi Gx ini merupakan Gx sama dengan 1 per akar X ini merupakan fungsi yang tidak terbatas pada interval 0 tutup 1 ini, sehingga kita tidak memperoleh nilai K yang diharapkan, yang menjadi syarat dari Lipschitz, fungsi Lipschitz. Tidak memperoleh nilai K, maka fungsi F bukan merupakan fungsi Lipschitz. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.